Okay, as usual, we will use the first meeting to talk about what we are going to be through during the semester, ya. Jadi hari ini kita akan berkenalan dulu. Maksudnya kalau kita sudah saling kenal ya, saya masih kenal Anda juga semoga masih mengenal saya. Banyak alumni yang masih keep in touch dengan saya ya. Saya senang dengan perkembangan mereka, meskipun hanya lewat medsos karena sudah tinggal jauh-jauh gitu ya. Semoga dengan angkatan Anda juga begitu. Saya masih bisa keep up with your updates ya. Anda update-nya di mana sehingga masih bisa saling mendoakan begitu. Yang saya maksud berkenalan adalah berkenalan dengan materi yang akan Anda pelajari semester ini, termasuk target nanti, capaian pembelajarannya apa, kriteria penilaiannya seperti apa, dan seterusnya. Ya, saya share screen ya. Oh ya, tadi saya share link presensi, sudah ada yang belum? Karena hanya saya buka sampai 3:30 presensinya. Perlu diulang nggak? Diulang Bu, nggak apa-apa. Tadi yang masuk baru 29. Oke, harusnya ada 47 orang di sini, tapi ini hanya 36, kurangi saya baru 35. Saya ada 12 yang belum bergabung ya. Saya sih berharap sebetulnya utuh. Tadi prodi lain tadi, sesi sebelumnya, itu datang semua di pertemuan pertama, karena ini penting ya untuk kita mendapatkan gambaran apa yang akan terjadi nanti. Baik, English for meeting and interview. Well, actually, this subject consists of two subjects. English for meeting, meaning English for business meeting, and English for job interview. Jadi ada dua subjek yang tercakup dalam mata kuliah ini, sehingga nanti pembagiannya adalah the first half semester, we will deal with English for business meeting. And in the second half, we will deal with English for job interview. Ya, jadi karena materinya tidak sangat banyak, karena English for business itu ada di beberapa mata kuliah ya. The English for office, kemudian ada business and commercial letters, sehingga ini diberikan dalam setengah semester sudah cukup, plus English for job interview. Baik, let us have a look at the learning outcome. Jadi saya sengaja tidak pakai slideshow ya, supaya tidak memenuhi layar ininya. The learning outcomes for English for meeting, capaian pembelajaran. Ini maksudnya adalah target kompetensi akhir. Setelah Anda menjalani perkuliahan ini, maka di akhir semester Anda diharapkan memiliki kompetensi seperti ini. The first learning outcome or capaian pembelajaran yang pertama, menguasai kosakata terkait business meeting secara umum. Kosakata. Jadi business meeting, mungkin kalau kita bicara dalam kaitannya dengan business meeting, itu ada beberapa terminologi gitu ya. Seperti misalnya ada kata minutes, kata agenda, kata chair, adjourn, kemudian commence, dan seterusnya. Nanti Anda akan memperkaya diri dengan kosakata terkait dengan business meeting secara umum. And then the second learning outcome is menguasai kosakata dan frasa untuk memimpin business meeting. Useful phrases in leading a meeting, ya, or in chairing a meeting. Chairing a meeting itu artinya memimpin rapat, itu ada frasa-frasa tertentu. What you should say when you welcome participants, when you introduce the objective of the meeting, and then when you wrap up and so on. Ya. And then the last for English for meeting is menguasai kosakata dan frasa untuk ya menjadi partisipan dalam business meeting. Useful phrases to attend a business meeting. What you should say if you want to give your comment, want to
draw the chair's attention, and then if you want to disagree, if you want to ask for clarification, if you want to clarify, ya, and so on. Ya, jadi aktivitas yang biasa dilakukan dalam business meeting itu kosakata apa, ya, yang baik untuk Anda gunakan. Jadi kalau when you disagree with someone's opinion, you won't have to say I disagree with you. There are some other better ways to express your intention. Itu tentang English for meeting. Kemudian terkait dengan job interview, this is the second half semester. Nanti setelah UTS kita akan mempelajari English for job interview. Capaian pembelajaran tadi sampai 3 ya. Ini yang keempat, menguasai etika dalam wawancara kerja. What are allowed, what are not allowed, ya. What you should do before the interview, during the interview, and after the interview. Jadi etika dalam wawancara kerja. Ya, saat Anda masuk, apakah boleh Anda langsung duduk ataukah menunggu dipersilakan dulu? Terus kalau bawa tasnya taruh mana, misalnya ya. Termasuk di dalamnya latest interview methods. Ada beberapa metode wawancara kerja yang baru, yang mungkin Anda belum pernah bayangkan sebelumnya. And then M5, ya, capaian pembelajaran yang kelima, mampu memprediksi pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara kerja dan memberikan jawaban yang efektif. Ya, kita prediksi. Biasanya ada pertanyaan yang tipikal diberikan dalam wawancara kerja. Ada 8 misalnya, ya. Tell me about yourself. What are your strengths and weaknesses? What style of leadership do you have? Dan seterusnya, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya tipikal dan Anda nanti akan dilatih bagaimana caranya memberikan jawaban yang efektif. Kalau menjawab mungkin bisa ya, but given effective answer says something else, ya. Jadi itu. Jadi tidak hanya mampu memprediksi, tapi yang lebih penting lagi adalah apa jawaban yang sebaiknya Anda berikan. And then the last learning outcome is mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan dalam wawancara kerja. Di akhir wawancara itu seringkali interviewer itu memberi kesempatan Anda untuk menanyakan sesuatu. Do you have any question? Misalnya, is there something else that we need to know? Misalnya, dan seterusnya. Nah, apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan. Itu, jadi ada 6 learning outcome, satu capaian pembelajaran dari mata kuliah. Satu subjek terdiri dari 2 purposes gitu ya, 2 objectives. Sampai di sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi Anda sudah membayangkan nanti di akhir semester harus ada kompetensi seperti itu yang Anda miliki. Kalau belum berarti belum tercapai. Mungkin saya yang salah tidak memberikan materinya secara utuh. Mungkin Anda yang banyak miss-nya sehingga tidak semua target kompetensi itu terpenuhi. Ya, jadi ini ada 6. Silakan. Kalau belum lanjut dengan materi pembelajaran. Ini materi pembelajaran yang untuk English for meeting. Business meeting. Ya. Terms related to business meeting tadi saya akan berikan daftar kosakatanya untuk Anda pelajari. Who are involved in a business meeting? Roles-nya, ada siapa saja di dalam business meeting. How to organize a business meeting? Bagaimana caranya membuat sebuah business meeting atau melaksanakan sebuah business meeting mulai dari persiapan sampai ke follow up. And parts of a business meeting. Ya, bagian-bagiannya mulai dari opening and then following the agenda, wrapping up, following up dan seterusnya. Ya, minute taking, notulen, ya, membuat notulen. Itu yang akan kita pelajari materi yang pertama. And then useful phrases and leading a meeting. Bagaimana caranya atau frasa apa yang bisa Anda pakai untuk greet the participants. Ya, greet the attendees.
menyapa peserta rapat, kemudian menyampaikan excuse kalau ada yang tidak bisa hadir di dalam meeting itu, kemudian stating the objective itu menggunakan frasa apa saja, nanti akan kita pelajari ya. And then useful phrases in participating or attending a meeting. Ya, sebagai attendee, sebagai orang yang hadir, partisipan begitu. Kalau mau tadi seperti yang saya sampaikan ya, mau menarik perhatian meeting chair-nya ya, pemimpin rapatnya, itu apa yang harus Anda katakan. Kemudian kalau ada Anda kepengen menyela pembicaraan seseorang, Anda kepengen menyatakan agreement, disagreement, ya, you want to clarify something or ask for clarification and so on. Nanti akan ada phrases yang bisa Anda gunakan supaya tidak terlalu terbata-bata saat Anda betul-betul menjalani business meeting yang sebenarnya. Lalu untuk yang interview, English for job interview, materi pembelajarannya adalah tips for job interview, before, during, and after a job interview, general questions in a job interview. Lalu kita akan, ini nanti tentatif ya, fleksibel, teaching, management, and marketing bisa kita ganti nanti. Ya. Questions to ask and not to ask. Pertanyaan yang boleh ditanyakan dan tidak boleh ditanyakan. Itu materinya. Lalu metode perkuliahan, diskusi interaktif, saya akan melempar sesuatu, lalu kita akan berdiskusi, lalu ada materi yang harus dipahami, terutama di bagian-bagian awal ya. Tuh saya akan memberikan quizzes di e-learning, tujuannya untuk pemahaman materi, lalu kita juga akan belajar dari beberapa video sampel meeting, kemudian ada beberapa phrases yang diberikan, ya nanti materinya saya berikan dalam bentuk video yang bisa diakses di YouTube ya. Ini saya sudah pilihkan yang paling banyak manfaatnya untuk Anda, gratis bisa diunduh. Langsung nanti linknya saya berikan. Kemudian ini juga tidak bisa kita tinggalkan simulasi business meeting and job interview. Karena tadi target kompetensinya adalah menguasai ya. Tadi menguasai, tidak hanya menguasai kosakatanya sebetulnya, tetapi juga mempraktekkan penggunaannya. Ya, jadi ada simulasi, nanti tengah semester yang pertama kita akan bersimulasi, Anda akan pura-puranya mengadakan meeting, nanti ada meeting leader-nya, ada participants-nya tentu saja, lalu kita akan berikan feedback untuk apa yang disimulasikan oleh kelompok yang mendapat giliran. Begitu juga dengan job interview, ya, tidak sekedar mengetahui phrasesnya, tapi juga dipraktekkan, biar kita semua juga bisa mengamati gesturnya, ya body language-nya, karena itu juga penting untuk diperhatikan. Lalu berikutnya ini referensi ya. Ini model ini juga gratis dalam bentuk PDF ya. Lalu ada beberapa video resources. Nanti kalau sudah sampai waktunya akan saya share. Next, kriteria penilaian. Nah, karena kita sudah mengikuti KKNI, maka penilaian itu by CP ya, by learning outcome. Jadi per CP. Jadi tadi yang kosakata terkait tentang business meeting secara umum itu bobotnya 10%. Kosakata terkait dengan leading a meeting itu 10%. Nah, terkait dengan attending a meeting juga 10%. Tadi yang terkait dengan job interview secara umum itu 10%. Lalu answering questions tadi, predicting questions and giving effective answers juga 10%, lalu questions to ask and not to ask itu 10%, UTS dan UAS masing-masing 20, jadi totalnya 100. Ya, nanti nilai M1 itu bisa berasal dari kuis, dari partisipasi di Zoom, dari simulasi. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Oh, kalau M1 enggak ya, M2, M3 ini sama 56. Ini berasal dari simulasi juga. Kalau yang M1 sama M4 ini paling partisipasi di Zoom sama e-learning. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan.
Saya, Mem. Ya, silakan Naomi. Ini kan meeting sama diskusi itu kan mirip-mirip ya, Mem. Maksudnya ada pembahasan, ada tanya jawab. Itu sebenarnya sama apa pembelajarannya bakal beda gitu, Mem? Kira-kira sama enggak? Kan Anda pernah mendapatkan mata kuliah English discussion kalau nggak salah ya. Itu speaking ya. Ya kan, masuk kategori speaking. Kalau yang ini kan tidak hanya speaking, ini English for specific purposes. Kira-kira teman-teman yang lain bagaimana? Menurut Anda, apa yang disampaikan Naomi tadi? Discussion dengan meeting, are they really the same thing with different terms or they are different? What do you think? Beda dong. Nah, ada yang jawab beda dong. Siapa tadi? Dewa yang jawab. Dewa, Mem. Ini nggak tahu cara ngerubah Dewa nama. pakai kok nama pakai Brian, kenapa? Nggak tahu, Ma lagi. Klik video kamu tuh loh, Dewa. Oh, namanya kok Iya, Brian. itu lupa cara ngerubahnya, nanti tak lupa. Bedanya di mana, Dewa? Wow. Gini, Mem. Kalau perbedaan antara meeting dengan discussion itu ya, kalau meeting itu mau apa sih ini orang WA? Kalau meeting itu lupa ya. Kalau meeting itu ada hal yang mau direncanakan, sudah bingung, Mem. Dewa. Ada teman lain yang mau membantu Dewa biar Dewa segera ingat lagi apa yang mau disampaikan? Bingung, Mem. Gini, Mem. Sorry. Tak ganti Tadi pakai bahasa Indonesia ya. Saya ganti pakai bahasa Indonesia. Diskusi sama rapat. Sama enggak tuh? Beda purpose, Mem. Beda purpose, Rijai. Oke. Maksudnya Ya. beda purpose? Kalau purpose diskusi itu apa? Kalau purpose rapat itu apa? Diskusi itu bisa lebih ke general sih, Mem. Kayak kayak sekumpulan orang yang nggak ada di arrange sebelumnya, tapi langsung nimbrung gitu aja kita diskusi topik tertentu. Itu mungkin menurut saya itu terminologi dari diskusi. Kalau rapat itu atau meeting itu ada satu purpose yang mana beberapa kolektif orang merencanakan suatu perkumpulan untuk membahas sesuatu. Mungkin lebih formal gitu, Mem. Itu sih, Mem, menurut saya. Kalau meeting itu mungkin mau ya ampun, Mem, Dewa bingung nih, Mem. Sorry, Mem, maaf, Mem. Oke. Ya, kalau bingung dihilangkan dulu bingungnya. Tadi lupa cara absen, Mem. Lupa cara absen. Nah. Lupa cara mengubah nama juga di akun. Iya, Mem. Lupa cara. Kok banyak lupa, Dewa dari mana aja? Saya juga istirahat lama nggak lupa kok. Yang udah jadi kesehariannya nggak lupa. Taki mau menyampaikan sesuatu? No? Enggak, Mem, kepencet. Oke. Kalau meeting itu ada tujuan yang mau dicapai. Kalau discussion itu ya mau menyelesaikan bukan menyelesaikan masalah. Mencari menyelesaikan pemahaman masalah dari itu juga tujuan ya. Kalau enggak, meeting Mem. punya tujuan. Enggak, Mem. Meeting itu punya tujuan. Diskusi itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah itu bukannya juga bisa dibilang purpose. Artinya kalau masalah ada tidaknya purpose, ada dua-duanya dong. Kalau meeting purpose-nya itu udah ada. Ini yang mau kita capai. Kita mau mendaki gunung A. Kalau discussion itu mungkin yang dicapai itu belum jelas gitu. Mungkin Mem nggak tahu juga, Mem. Dewa. Ya sudahlah. Piye, Wah? Ditunggu enggak, Wah? Enggak, Mem. Baik, tadi Rijai menyampaikan 2 poin sebetulnya ya. Yang Narkoba. pertama, they have different purposes. A meeting and a discussion have different purposes or objectives. Yeah. And then the second thing which Rijai mentioned was formality of the activity. Ya, jadi ada 2 hal. Dilihat dari tadi Rijai berarti mengatakan berbeda ya. Diskusi dengan rapat itu berbeda. Perbedaannya di mana? Yang pertama dari tujuannya. Tujuan berdiskusi itu apa? Banyak hal. Tujuannya masih belum bisa ditentukan dari sangat awal gitu ya. Kadang cuma sekedar berbagi
pendapat saja tentang sesuatu, tidak benar-benar mentargetkan sesuatu di akhir. Just to share opinion, share experience misalnya. There is discussing. Ya, bisa juga ada targetnya. Misalnya, mari kita berdiskusi tentang apa topik yang akan kita pilih untuk presentasi minggu depan. Kelas gitu ya. Untuk tampil di kelas misalnya. Itu bisa dibilang diskusi. Ya, tetapi untuk meeting itu selalu ada purpose dan itu harus sudah ditetapkan di sangat awal. Meskipun tujuan rapat apakah selalu tercapai? Belum tentu. Kadang terjadi beda pendapat sehingga harus membuka meeting berikutnya. Lalu yang kedua, tadi Riza mengatakan formality. Ya, diskusi itu tidak terstruktur. Jadi bisa siapapun. Bisa antara beberapa orang atau sekelompok orang dengan interest yang sama atau bisa juga interest yang berbeda-beda dengan level yang sama. Bisa juga ada seorang yang lebih menguasai dari yang lainnya. Itu diskusi. Tetapi kalau meeting itu terstruktur. Role-nya itu selalu sama dari waktu ke waktu. There is a chair. Chair bukan kursi ya, tapi pemimpin maksudnya. A meeting leader. Selalu ada. Sometimes we have more than one leaders. It depends on the meeting, the characteristic of the meeting. Jadi, tapi selalu ada. Yang namanya meeting leader itu selalu ada. Tapi kalau diskusi kan bisa ada pemimpinnya, bisa enggak. Tidak terstruktur kalau diskusi. Ya. Kemudian yang kedua, tadi role-nya ya, ada chair, ada attendees atau participants, ada minute taker, notulis ya, orang yang mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah meeting, sementara diskusi tidak. Kadang malah nggak ada yang nulis sama sekali. Bisa saja begitu ya. Tidak ada sekretarisnya, tidak ada bukan sekretaris, tidak ada notulisnya. Itu. Kemudian berikutnya masih terkait dengan structure of the meeting, itu terstruktur dalam hal aktivitas. Kalau diskusi enggak, mana yang bergulir duluan, no problem. Tetapi kalau meeting selalu diawali dengan opening yang terdiri dari welcoming the participants and then giving apologies to absent members. Harus memamitkan anggota yang seharusnya ada tapi ternyata enggak hadir. Kalau diskusi kan enggak. Ada yang hadir, ada yang tidak. Pokoknya yang berdiskusi ya yang ada. Tapi kalau di dalam sebuah meeting, kadang keberadaan seseorang itu menjadi penting, tetapi di saat itu tidak bisa hadir sehingga harus ada excuse untuk itu. Kemudian pembicaraan itu bergulirnya juga teratur. There is agenda in a meeting, which we don't have in a discussion. Ya, dalam sebuah meeting itu ada agenda. Diskusi tidak ada agenda. Purpose mungkin ada, but no agenda. Agenda itu apa sih? Nanti kita bahas. Ya. Jadi beda Naomi. Kalau meeting itu tadi Riza sudah menyebutkan formality ya. Kalau meeting itu formal. We are talking in term of business meeting, bukan family gathering ya, tetapi business meeting. Itu situasinya formal sehingga mengikuti apa-apa yang memang sudah biasa dilakukan orang. Ada semacam peraturan tidak tertulis begitu ya tentang meeting. Kalau diskusi enggak. Jauh lebih fleksibel, lebih bebas daripada sebuah meeting begitu. Begitu Naomi, jadi kita tidak membicarakan tentang discussion. Beda dengan English discussion di semester 3 kalau enggak salah mata kuliah speaking itu. Ini berbeda, ini lebih formal sehingga phrases yang biasa dipakai pun perlu Anda ketahui supaya tidak menggunakan kata-kata atau frasanya sendiri yang tidak bisa diterima orang. Ya, masalah conciseness. Kita memilih kata ini karena concise, singkat gitu ya, tidak boros kata. Ada juga yang targetnya, supaya kita tidak menyakiti orang, tidak memasukkan unsur emosi di dalamnya. Hal seperti itu penting untuk dipelajari. Begitu Naomi? Ya, Mem, paham, Mem. Terima kasih. Oke, yang lain? Baik, kalau belum ada, thank you Rijai for your opinion. Berikutnya. You're welcome. Ini.
Lama banget sih munculnya. Oh, udah ya. Business meetings, ya. Ini apa-apa yang perlu kita ketahui. Jadi mulai minggu depan nanti saya akan memberikan materi terms ya. General vocabulary for or related to business meetings. Ada daftarnya nanti, jadi nanti kalau saya sudah upload di e-learning, saya akan share lewat e-learning ya, disertai dengan kuis yang terkait dengan materi yang pertama, itu ada 2 nanti. Yang pertama Anda kerjakan bersamaan dengan Anda mengakses materi, yang kedua setelah kita diskusi minggu depan. Ini untuk mengkonfirmasi saja pemahaman Anda. The first thing that we need to know is understanding key English phrases and expressions related to meetings. Ya, so this is related to vocabulary. Kemudian yang kedua, what you do in a business meeting. What you do. I do believe that many of you have got the experience of being in a formal meeting. Ya, kalau Anda adalah aktivis, bisa himpunan mahasiswa jurusan atau organisasi yang lainnya, itu pasti Anda sudah pernah berada di dalam situasi formal meeting. Now, can you tell us what you do in the forum, in the meeting? Apa yang terjadi di dalam sebuah meeting? To shift particular things. What you do, activities-nya. Tadi saya sudah singgung sih sebetulnya. Ada pembahasan target, men. Apa? Pembahasan target ataupun kayak tajuk-tajuk rencana seperti itu. Tajuk rencana itu tertulis biasanya. Jadi adanya di surat kabar, di majalah gitu ya. Nah, kok dalam meeting opo jenenge? Pembahasan masalah, men. Pembahasan masalah. Heeh. Apakah sebuah meeting pasti membahas masalah? Belum tentu. Enggak sih, Bisa memang. jadi Ya, betul. mensosialisasikan a new policy, for example. Ya. Jadi manajemen sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dan itu disosialisasikan. Lalu diselenggarakanlah business meeting. Ya, tujuannya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mensosialisasikan itu biar pemangku kepentingannya mengetahui apa yang terjadi begitu. Ya, atau apa yang telah diputuskan oleh manajemen. Bisa juga masih berupa motion. Ya, motion. Ini ada wacana untuk karyawan dikurangi. Ongkos produksi harus ditekan seminim mungkin karena penjualan menurun gitu misalnya ya. Ada beberapa motion yang diberikan oleh manajemen. Lalu nanti pemangku kepentingan dikumpulkan untuk nantinya mengambil keputusan. Kadang ada konsensus yang tidak bisa diperoleh sehingga harus ada voting misalnya. Ya, jadi belum tentu menyelesaikan atau membahas masalah. Karena dalam meeting itu jelas ada purpose, tetapi purpose-nya itu belum tentu pembahasan masalah. Kayak diskusi belum tentu membahas masalah juga loh ya, kadang hanya untuk memperkaya wawasan. Ya, kadang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi itu tidak semua berupa pembahasan masalah. Kita lihat apa yang ada di ini. What you do in a meeting. First, of course, preparing for a meeting. Kalau diskusi bisa langsung dilaksanakan, tetapi kalau meeting harus, mau tidak mau harus ada persiapan. Paling tidak persiapan mengumpulkan orang, ya kan? Diketahui dulu siapa yang harus ada di dalam meeting itu. Dibuatlah undangan itu misalnya, ya. First, calling a meeting. Ya, you have to set up the date where it will be held. The location, ya. How much time is allocated for the meeting? And then the length and purpose of the meeting. Harus ada purpose-nya. Tujuannya apa? Seperti tadi yang saya sebutkan ya, sekedar mensosialisasikan
satu kebijakan baru misalnya, atau mencari solusi untuk masalah yang ada, atau meningkatkan penjualan, atau meningkatkan soliditas tim, atau apa, yang jelas harus ada purpose-nya. Ya, jadi itu, calling a meeting is the first thing that you need to do in the preparation stage. Ya, tetapkan tanggalnya, waktunya, lokasinya di mana. Ya, kalau perlu menghubungi personel tertentu untuk menyiapkan konsumsi, kalau kira-kira meetingnya itu lama, misalnya itu termasuk ada di situ, preparing for a meeting. Writing an agenda, ya. Agenda itu apa? Tadi sudah saya sebutkan. Anda pasti juga sudah tahu agenda. Agenda itu mengcover items, ya, some items which will be discussed in the meeting and their order. Itemnya apa saja, ya? Itemnya apa saja, kemudian urutannya bagaimana? Mana yang dibahas duluan, kemudian apa yang berikutnya, dan terakhir apa gitu. And an estimated amount of time for each item. Kalau ada lebih dari satu item, itu kira-kira alokasi waktu untuk masing-masing item itu berapa lama. Sebetulnya ini juga terkait dengan ground rule ya. Harus ada rule yang sudah kita sepakati bersama terkait dengan meeting. Maksud saya rule begini, kadang meeting itu ada yang dibatasi oleh waktu. Pokoknya selesai nggak selesai, tercapai atau tidaknya tujuan meeting itu 2 jam, enggak boleh lebih. Karena setelah 2 jam, ruang meeting akan digunakan oleh tim yang lain misalnya. Ada batasan yang seperti itu. Ada lagi batasan yang berupa target. Mau berapa lama, nek perlu nginep meetingnya, yang penting target tercapai, harus selesai pembicaraannya. Nah, itu yang disebut dengan ground rule. Ini disepakati dulu. Ya, disepakati dulu. Kalau memang belum ada kesepakatan, ya buat kesepakatannya. Karena itu harus ada. Ya, sehingga kita bisa membuat estimasi untuk agendanya. Whose turn it is to have the floor. Have the floor itu maksudnya menguasai forum. Seperti yang saya sampaikan tadi, sometimes we have more than one leaders. Kadang ada lebih dari satu leader ya. Leader utamanya yang awal memimpin forum, kemudian nanti ada beberapa leaders. Khusus untuk bahasan tentang aktivitas, misalnya tentang events. Ada yang bertanggung jawab, nanti dia yang akan have the floor, akan memimpin rapat. Jadi have the floor itu memimpin ya. Kemudian nanti bagian properti, dia akan memimpin untuk pembicaraan atau item yang terkait dengan properti. Bendahara misalnya, treasurer, dia akan memimpin bahasan tentang anggaran dan seterusnya. Itu ya, jadi ini dimasukkan dalam agenda. The items komplit dimasukkan, ordernya, urutannya, and estimated time for each item. Ya, jadi itu harus dilakukan di luar rapat sebelumnya, harus sudah disiapkan. Kalau diskusi kan nggak ada persiapan rumit kayak gini. Kalau rapat, coba tanya teman-teman HMJI saat kemarin Mubes, itu persiapannya berapa lama? Pasti banyak hal yang disiapkan. Ya, itu aja kadang masih ada miss dikit-dikit, itu wajar lah hal seperti itu terjadi di mana-mana. Ya, and then allocating roles. Ya, roles peran. Siapa yang nanti jadi notulis? Kalau perlu ditunjuk di luar sebelum meeting ya. Kalau harus ditunjuk di saat meeting ya nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa yang akan menjadi minute taker? Siapa yang akan memimpin item ini? Berikutnya akan diserahkan floor-nya kepada siapa? Item yang ini akan dipimpin oleh siapa? Itu ya. So you do those 3 things in the preparation stage. Jadi dalam persiapan itu ada 3 aktivitas itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, itu sudah masuk ke meetingnya ya. Kalau tadi kan preparation. Nah, opening a meeting. Ini kewajiban meeting chair-nya. Ya, menjadi kewajiban ketua rapatnya. Opening a meeting.
before you really start the meeting, you can have a small talk. Itu sangat biasa itu ya. Saat masih menunggu kedatangan partisipan atau attendees yang lain, Anda bisa mengadakan small talk. Bebas saja sih, ini masih sangat informal ya. Tanya kabar masing-masing, follow up sesuatu. Anda mendengar kabar tentang seseorang yang sudah ada di situ, boleh Anda tanyakan. Selama itu menjadi concern semuanya ya, bukan sesuatu yang sifatnya private. Jadi small talk ini yang sifatnya umum, jangan yang hal-hal yang private. And then you welcome the participants or attendees, jangan lupa by greeting them. Ya, welcome of course, jangan lupa Anda statekan ya, maksudnya disuratkan, diomongkan gitu ya. Selamat datang pada pertemuan ini, welcome to our meeting, dan seterusnya. And then introduction, you might have to introduce some attendees ya, who are not familiar to others. Mungkin ada pendatang baru, perlu diperkenalkan, itulah ya. Atau memperkenalkan beberapa orang yang nanti akan have the floor tadi ya, akan memimpin item-item tertentu di dalam agenda, perlu diintroduce. And then roll call or apologies, itu adalah tadi, kalau ada seseorang yang absent, Anda sebutkan kenapa tidak bisa hadir. Ya, harus ada tugas keluar kota misalnya, atau sedang presentasi calon proyek baru atau apa, Anda sampaikan. Ya, apologies atau roll call itu artinya menyampaikan, memametkan anggota yang tidak hadir. And then objectives, the purpose of the meeting. Ini harus di-state, harus diomongkan. Tidak boleh tersirat, harus tersurat. When we are here today to bla bla bla. Apa? Ya, to decide a motion to cut off production cost misalnya. Ya, nantinya akan ada pendapat-pendapat gitu ya. Kalau tadi seperti yang saya sampaikan tidak mencapai konsensus, maka mungkin akan ada voting, dan voting itu bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau tertutup itu biasanya dilakukan dengan menulis sesuatu di kertas lalu dikumpulkan itu ya. Nah, kertas yang diisi itu, kertas suara itu apa namanya? What is the English term for that? Kertas suara. Kayak kalau pemilu itu loh ya, Anda milih presiden, milih anggota DPR, Anda kan nyoblos itu ya. Lalu kertasnya dilipet-lipet, masukkan kotak. Kertas dilipet-lipet itu namanya apa? Kertas suara. Nah ya apa bahasa Inggrisnya? Untung ikut mata kuliah ini toh. Padahal sering sekali kalau Anda dengar berita pemilihan presiden Amerika beberapa waktu yang lalu, kata itu sering sekali muncul di TV. Ya. Awalnya huruf B, akhirnya huruf T. Apa? Nanti dicari. No. BA. Belakangnya OT. Nah, udah ketemu. Ballot. It's ballot. Ya, itu kertas suara. Ya. Nah, itu termasuk tadi yang saya sampaikan, term terkait dengan business meeting. Ya. Kemudian vote itu ada proxy vote, ada anonymous vote, beberapa macam. Nanti saya kasih vocabulary-nya supaya bertambah ya, karena ini manfaatnya banyak untuk Anda. And then after opening, kok satu KB sih? Ini ya numbering-nya yang salah. Tadi habis opening tadi, following the agenda, nah ini menjadi tanggung jawab semua yang ada di meeting, baik leaders maupun attendees. Yang pertama, taking the minutes. Taking the minutes ini orang yang ditunjuk tadi saat Anda memutuskan role tadi, allocating roles tadi. Title of the meeting, the location. Jadi apa yang ada di notulen itu ya. Judul pertemuannya, lokasinya, termasuk waktu ya. Waktu juga dituliskan di situ. A blank spot to write the time the meeting started and ended. Ya, waktu. The name of the chairperson atau the chair saja. Kalau menggunakan kata chair, pastikan menggunakan capital C ya, untuk membedakan dengan yang saya duduk ini.
A list of attendees that can be checked off, yang bisa ada list yang bisa di tik gitu ya, dicek. Ini datang nggak kosongi atau dicoret. Yang datang di tik, atau boleh juga diedarkan untuk ditandatangani. Ya, a blank spot for any attendees who arrive late or leave early. Mengapa penting menuliskan anggota rapat yang datang telat atau pulang duluan? Kenapa kira-kira? Nah, saat itu ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, maka kita tahu siapa yang di akhir itu tidak ikut memutuskan gitu ya. Jadi lebih mudah di track. And then watching the time saat agenda bergulir, jangan dikira gampang loh ya. Kemarin HMJI itu berjalan berapa lama itu? Rijai, saat mubes HMJI itu berapa jam itu? Approximately 3 until 4 hours kayaknya. 4 hours. What Ya. about the plan? Rencananya berapa lama? Ekspektasinya sebenarnya sampai jam 2 Mem, kalau ada di pertengahan waktu Enggak, ADRT. saya tanyanya berapa jam? Sesuai enggak antara yang terjadi dengan perencanaan? Tidak sesuai Mem. Tidak sesuai. Nah, itu kan itu bukti bahwa memang itu terjadi. Ya, so we really have to watch the time. Karena apa? Kadang rapat itu bertele-tele gitu ya, panjang lebar karena ada banyak pembicara yang out of the topic. Itu. Dan kalau itu terjadi, maka menjadi tidak efisien meetingnya. Panjang kalau memang alot ya nggak masalah ya, tapi kadang yang terjadi adalah keluar dari fokus. Sehingga ini perlu dijaga ini ya. Nanti juga ada phrases kalau kita mau mengembalikan, jangan bahas itu dong, kita kan topiknya ini gitu ya. Itu kita menggunakan frasa apa. Atau mengingatkan waktu. Kita sudah sepakat di awal misalnya, meeting ini hanya akan berjalan selama 2 jam, karena ruang akan segera dipakai oleh tim yang lain misalnya. Ya, Anda boleh mengingatkan. Tidak harus meeting chair-nya yang bertanggung jawab, tapi attendees juga boleh ikut mengatur. Termasuk regaining focus. If you think that the meeting is out of the focus, out of the topic, you can remind the forum. Ya, Anda bisa mengingatkan. And sometimes you need to do voting. Ya, kadang ini harus dilakukan. Kemudian closing a meeting, setelah following the agenda, berjalan meetingnya, maka kita akan menutup meeting itu, maksudnya meeting chair-nya akan menutup. Apa saja yang dilakukan? Wrapping up, menyampaikan ringkasan, kalau itu berakhir dengan sebuah kesepakatan atau keputusan, di state, ya, ditegaskan, itu wrapping up. And then reminders, kalau ada hal-hal yang perlu di follow up, ya, Anda ingatkan. Ingat, ini akan harus menyerahkan apa? Reminders. And don't forget thank yous and congratulations if necessary. Congratulations ini kalau memang ada yang harus diberi ucapan selamat ya. Dan follow up. Follow up itu maksudnya ya kesepakatan akan mengadakan rapat lanjutan misalnya di mana, kapan, siapa saja yang harus ikut, dan seterusnya. Itu gambaran singkat tentang meeting. Dari sini terlihat bahwa memang berbeda business meeting dengan discussion. Kalau discussion tidak se-structured ini. Itu ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini gambaran saja. Silakan, saatnya berdiskusi. Slide saya sudah habis sampai di situ. Jadi, itu gambaran tentang apa yang akan kita lakukan semester ini. Minggu depan nanti kita bicara tentang tadi ya, termasuk ballots tadi yang ternyata banyak yang masih belum tahu istilahnya apa, padahal sudah sering berhubungan dengan hal-hal semacam itu. Minute, mungkin juga taunya minute itu menit gitu ya. Padahal itu istilah untuk notulen. Kita menyebutnya notulen. Notulen itu bukan bahasa Inggris. Ya, notulis itu orangnya. Bahasa Inggrisnya minute taker, notulis. Notulennya minute. Jadi nanti
setelah kita membahas tentang tadi terms ya, kemudian kita akan bicara secara lebih spesifik tentang useful phrases. Useful phrases for leading a meeting dan for attending a meeting. Nah, nanti setelah kita membahas itu, Anda akan bersimulasi. Simulasi ini nanti bagaimana mekanismenya, nanti akan saya berikan daftar ya. Kita akan alokasikan mungkin sekitar 3 pertemuan untuk simulasi. Tadi mahasiswanya 47 ya. Seingat saya 47 mahasiswa di kelas ini. Nanti saya tawarkan, saya tidak akan mengalokasikan. Kali ini giliran kelompoknya Dewa enggak ya. Anda membuat kelompok sendiri, mungkin 4-5 orang ya untuk bersimulasi meeting. Yang penting ada, no tulis tidak ada enggak apa-apa. Minute taker tidak ada tidak apa-apa. Tapi dialokasikan juga boleh. Yang wajib ada adalah chair atau leader dan attendees atau participants. Itu harus ada. Ya. Nanti juga topiknya saya bebaskan. Nah, nanti kita akan cermati. Anda akan melakukan simulasi ya, berpura-pura mengadakan meeting dengan menggunakan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Phrases-nya apa saja? If you want to give opinion, what would you say? If you don't agree with someone's opinion, what would you say? Dan seterusnya. Ya, itu gunakan, nanti ada video, kemudian ada list frasa yang akan saya berikan. Jadi ada modelnya gitu ya. Terus Anda mencoba sendiri dalam bentuk simulasi, lalu kita akan, maksudnya kita itu adalah yang tidak sedang bersimulasi hari itu, ya kita akan berikan feedback. Ya, feedbacknya bisa berupa aspek apapun di dalam meeting itu, misalnya ngomongnya terlalu cepat, meetingnya terlalu cepat, pembagian role-nya tidak seimbang, ada orang yang mendominasi pembicaraan, sementara ada yang hampir tidak dapat giliran misalnya. Bisa juga tentang phrases yang digunakan. Phrases yang digunakan tidak efektif, itu cenderung memancing emosi orang misalnya. Atau pelafalannya yang kurang pas, ya the pronunciation needs improving misalnya, itu akan kita berikan. Ya, dan nanti saya akan meminta yang tidak bersimulasi untuk memberikan skor. Kalau menurut Anda, kalau ada meeting seperti itu, terkait dengan kisi-kisi atau rambu-rambu yang saya berikan, itu menurut Anda nilainya berapa? 76, 78, 93, atau berapa? Sehingga saya tidak memberikan nilai sendirian. Bisa lebih objektif gitu loh nilainya ya. Karena diberikan juga oleh teman-teman yang tidak sedang bersimulasi. Ya. Jadi nanti kita bisa gantian. Misalnya 47 berarti kalau dibagi 4 terlalu banyak ya, kan ada 10 kelompok terlalu banyak. Dibagi 6 kelompok. Dibagi 6 kelompok berarti satu kelompok. Tadi 47 ya. 8, sekitar 8 orang dalam satu kelompok. 8 kali 6 itu 46 ya. Berarti ada satu yang 9 kalau ada semua orangnya. Jadi PR Anda membuat kelompok 8 orang setiap kelompok. Jadi kita bisa 3 simulasi untuk untuk business meeting ya, dan juga 3 atau kalau cukup ya 6-6-nya simulasi business meeting dan job interview. Nanti bisa satu sesi 2 kelompok, atau nanti kita atur lagi waktunya bisa. Dibagi 6 kelompok saja, 8 orang dalam satu kelompok itu cukup untuk sebuah meeting. Bisa ya, nanti Anda buat kelompok, lalu ditulis di kertas nama anggota kelompoknya, nanti boleh submit di grup WA saja. Dalam bentuk Word saja. Ya. Jadi file Word yang di di-post, jadi nanti saya hanya akan melihat 6 file Word ya, yang berisi masing-masing 8 atau 9 nama.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo, saatnya berdiskusi. Presensi sudah bisa semua ya? Ini kayaknya sudah tertutup ini presensinya. Saya Kalau belum belum, ya. kalau belum Izin saya presensi, belum bisa, Mem. oke, saya bantu. Saya cek. Subhan Habibi ada nggak? Hadir, Mem. Ada. Nggak bisa presensi. Belum bisa, Mem. Tadi Miftahul Huda. Miftahul Huda. Tidak ada. Zulfiani? Nggak ada. Krishna Himawan? Naufal Hamam? Hadir, Mem. Naufal ada. Belum presensi, kenapa? Nggak tahu tadi, Mem, chatnya. Hogilar? Hadir, Mem. Reskiawan? Ada ya. Ada, Mem. Ariananda? Hadir, Mem. Rizky Setiawan. Oh, sudah. Sorry. Alif Tova Liansah. Alif Tova? Nggak ada ya. Saya ulangi. Miftahul Huda tidak ada. Krishna Himawan tidak ada. Alif Tova tidak ada. Oke, berarti yang hadir sudah beres presensinya. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan, Mem. Ya boleh, silakan Robi. Untuk rapat sendiri itu apakah ada batas batas maksimal untuk satu pembahasan? Tadi kan sempat dibahas kalau rapat tuh bisa selama mungkin tergantung dengan objektif seperti itu. Tapi apakah ada seperti itu batasan waktu untuk break, misalkan kalau terlalu lama, misalkan rapatnya bisa sampai 12 jam, antara 12 jam itu waktu yang efektif baru itu untuk mengambil break itu apakah ada aturan ataupun tips seperti itu, Mem? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau berpendapat? Nah, secara teori atau secara aturan itu nggak ada, Robi. Tidak ada batasan waktu. Jadi semuanya tergantung pada yang namanya ground rules. Ya, ground rules, aturan-aturan dasar. Anggota DPR itu kalau rapat, nah bisa sebentar sekali, yang hadir hanya sedikit misalnya, bisa sampai berhari-hari, kan begitu. Ya, ada yang untuk rapat, misalnya annual general meeting yang agak berlarut-larut, gitu ya, membutuhkan waktu sampai lebih dari 1 hari, sehingga harus menyewa ruang di hotel, ya, malam tentu saja istirahat gitu ya, tapi besok pagi-pagi sekali sudah mulai lagi, sehingga perlu venue yang mendukung untuk itu. Jadi tidak ada batasan, tergantung pada ground rules tadi. Jadi ground rules itu mengikat semuanya, karena harus disepakati oleh semua yang terlibat di dalam meeting itu. Begitu Robi, nggak ada batasan, tapi ada ground rules yang harus dibuat dan disepakati. Jadi jangan sampai mengadakan rapat kok tanpa aturan. Ya, kayak saya misalnya, diajak rapat sama rektorat terpaksa harus berhari-hari. Padahal saya dari rumah pamit sama suami, cuma paling lama 2 jam rapatnya. Ternyata kok sampai harus nginep, bisa diamuk suami saya nanti. Ya, hal seperti itu harus sudah direncanakan sebelumnya. Ya, artinya tidak ada aturan yang mengatur itu, tetapi ada. Bingung Ra, tidak ada tapi ada. Ya, maksudnya ada itu ada ground rules yang itu harus disepakati oleh semuanya. Nggak bisa kesewenangan leader. Sakarepku toh, I am the chair of this meeting. So it is up to me
how long it will take or will last. Nggak boleh kayak gitu. Ya, yang menjadi patokan adalah ground rules-nya. Silakan yang lain. Berarti izin men, berarti kayak ground rule ini modelnya kayak kapan waktu sholat ataupun istirahat itu sudah ditentukan seperti itu memang ya? Ya iya, itu ground rules. Sekalian dong kita bikin kesepakatan karena jadwal kita nggak enak banget ya. Sekarang ini kan asar 3:4 sudah asar ya. Itu Betul, mau bagaimana? Kita minggu depan kalau ini kan masih belum membahas materi ya. Kita baru ngobrol dulu untuk apa yang terjadi nanti. Tapi minggu depan dan seterusnya itu kan nabrak waktu sholat. Kalau kita nuruti kan sampai 15:20 ya. Agak mepet memang. Kita mau mulai sesudah asar atau bagaimana? Kalau menurut saya memang benar men setelah asar aja. Jadi apa namanya tidak ada alokasi waktu yang terbuang percuma dan nantinya bisa maksimal kita dalam prosesnya. Oke, baik. Nanti berarti kita sepakat kita akan mulai jam 3 ya. Dan berhenti di 4:30. Kan Anda kuliah lagi jam berapa sih? Berikutnya itu 16:30 ya. Ya mepet banget. Ya udahlah nanti secukupnya. Yang pasti jangan molor lagi. Kalau jam 3 ya jam 3. Nanti kalau waktu asar sudah mulai naik lagi, sudah lebih sore, kita bikin kesepakatan lagi. Begitu ya. Jadi biar enak semuanya. Saya juga belum asar ini. Belum sholat. Tadi ada yang izin soalnya. Ada yang izin mau sholat asar duluan. Ya saya nggak bisa melarang karena itu kan hak asasi Anda ya untuk sholat ya. Cuma biar enak semuanya, tidak ada yang harus miss some information. Itu kita perlu membuat kesepakatan. Ya ini ground rules yang nanti mengikat semua. Gimana kalau kita mulai jam 3, apa ada yang keberatan? 7 Mem. Soalnya yang di Indonesia Setuju, Timur, Mem. yang sekarang ini di Indonesia Timur kan lebih awal lagi itu asarnya ya. Oke, artinya kalau kita kemudian mengakhirkan asarnya sampai 4:30, khawatirnya sudah terlalu petang nanti untuk yang jadwal asarnya lebih awal. Kalau yang lebih barat dari kita kan nggak ada ya, jadi kita waktunya sudah yang paling akhir. Yang lebih timur mungkin ada. Baik, ada lagi? Silakan loh ya, bebas tanya. Untuk Ini Mem, persiapan. boleh satu lagi Mem. Boleh. Oke, untuk petugasnya. Robi, mumpung saya ingat, karena nanti kita akan bersimulasi, jangan terus membuat ground rule sendiri, nanti kita 2 jam ya meetingnya. Saya nggak mau berada di sini 2 jam untuk menunggu ya Anda simulasi meeting ya. Nanti akan saya kasih batasan untuk itu. Paling lama berapa nanti saya yang akan menentukan. Silakan Robi, pertanyaan berikutnya. Oke, izin Mem. Untuk apa namanya mungkin setiap perusahaan ada meeting itu kan ada punya petugasnya beda-beda. Itu apakah yang menyiapkan meeting itu apakah ada yang stafnya sendiri atau selalu sekretaris, Mem? Ya Anda sebetulnya sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan Anda sendiri. Oh, ya, selalu tadi berarti, kan di awal tadi kan beda-beda gitu ya. Ya itu tergantung kebutuhan saja. Itu tergantung kebutuhan, ini nggak ada aturannya. Tidak harus sekretaris. Sekretaris aja ada banyak loh ya. Ada sekretaris direksi, ya mungkin ada sekretaris yang eksekutif. Artinya dia tidak cuma sekretaris, tapi untuk general affairs gitu ya. Dan di situ dia berada di posisi eksekutif. Tentu saja tidak akan mengatur rapat dia. Ya, maksudnya mengatur rapat mungkin mengatur harus ada rapat ini kapan. Tetapi segala sesuatunya akan disiapkan oleh orang lain yang bertanggung jawab. Jadi ada, itu makanya tadi di salah satu poin yang saya tunjukkan tadi ada allocating roles. Siapa yang bikin undangan, siapa yang menyiapkan ruang rapat, siapa yang menyiapkan materi presentasi kalau ada yang harus dipresentasikan, siapa yang harus menyiapkan konsumsi, dan seterusnya. Itu perlu. Jadi memang ada, tapi saya nggak bisa mengatakan karena tergantung kompleksitas dari itu. Contoh, saya sekarang di program diploma. Program diploma itu dipimpin oleh seorang direktur. Saya kebetulan diamanai jadi wakil. Nanti Pak Direktur mengatakan akan ada rapat ini, ajak koordinasi saya, waktunya sudah ditetapkan, kami meminta sekretaris untuk membuatkan undangan dan menyiapkan tempat dan menyiapkan konsumsi. Gak apa-apa semuanya diborong sekretaris, wong orangnya sedikit. Satu tim itu paling 12 orang. Tapi kalau Pak Rektor,
Nah, itu beda lagi. Nanti mungkin sendiri-sendiri undangan ada yang ngurusi, konsumsi ada yang mengurusi, ruang ada yang mengurusi, materi ada yang mengurusi. Karena lebih kompleks daripada yang sebelumnya ya, itu kan relatif simple. Jadi apa namanya? Roles-nya itu bisa berbeda-beda tergantung kompleksitas dari organisasi yang menyelenggarakan rapat itu. Gitu, Robi. Thank you. Yang lain? Ya, ternyata memang banyak ya. Tapi kita cuma punya waktu setengah semester untuk itu. Karena setengah semester berikutnya harus kita gunakan untuk job interview yang tidak kalah banyaknya hal yang harus diperhatikan. Ya, termasuk kecil-kecil. Job interview kita sudah siap semuanya, fisik, mental siap. Tapi lupa, ada hal kecil yang kita lupakan. Online misalnya, beberapa kali Anda harus melakukan gesture tertentu, terutama sekali kalau langsung berhadapan dengan interviewer, semuanya sudah siap, bajunya rapi, make up-nya bagus, baunya wangi, enak gitu ya, tapi lupa motongi kuku, kukunya hitam-hitam, nah itu bisa menjadi blunder. Kadang gitu ya, kita tidak memperhatikan. Nah, nanti kita usahakan untuk brainstorming nanti apa saja yang perlu diperhatikan biar list kita itu banyak. Ya, saya mau ikut job interview, pastikan ini sudah. Semakin panjang listnya, semakin siap kita. Ya, atau online, interviewnya online. Sudah berapi-api, lupa ternyata masih mute mikrofonnya. Ya, kan nggak enak juga itu kan. Iya, sudah gitu-gitu, monyong-monyong, mencong-mencong, ternyata kawan bicaranya nggak dengar karena lupa masih mute. Oke, tidak ada lagi yang perlu Anda sampaikan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Hari ini kita akhiri sampai di sini. Minggu depan, we will start with the first material, that is terms, business terminology related to meetings. Ya, baik, presensi sudah beres semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Saya Thank you, close ma'am. ya. Oke, you welcome. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi See you all. wabarakatuh.